Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli shay'in wa kafaa billahi shahidan. Salatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dahu la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu bapak jamaah salat maghrib Masjid As-Salam, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, senantiasa dalam penjagaan lindungan wilayah ayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sehat tetap diberikan kesehatan oleh Allah, yang sakit segera disembuhkan oleh Allah, yang masih punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedih mudah-mudahan digembirakan oleh Allah, yang masih punya hutang mudah-mudahan segera dilunasi oleh Allah, yang sudah tidak punya hutang mudah-mudahan tidak hutang lagi, yang mendapatkan pendamping baik jejaka, perawan atau janda dan juga mudah-mudahan segera mendapatkan pendamping itu. Amin. Ada. Banyak. Tidak mustahil itu. Kapal itu ada yang datang ke kantor itu yang laki-laki umur 70, yang perempuan umur 65. Saya kira ngantar anaknya atau cucunya. Tapi ternyata yang bersangkutan itu udah pegang-pegangan lagi gitu. Saya bilang belum sah, belum nikah itu. Nah, kalau nggak dipegang jatuh pak, darurat. Kalau sudah mendaki meskipun umur 65, 70 bisa. Untuk menyempurnakan ibadah. Untuk menyempurnakan ibadah sambil untuk bisa kerok-kerokan, bisa gitu. Blonyo-blonyoan. Masuk angin. Bulan lalu sebenarnya bulan Muharram ada hijrah, terus bulan ini Rabiul Awal 10 hari lagi insyaallah ada Maulid Nabi. Hijrah itu berubah. Maulid Nabi itu jangan hanya disikapi makan-makan doa itu. Maulid Nabi itu sebatas untuk kumpul-kumpul terus baca sholawat masih lumayan, kadang-kadang baca juga baca Barzanji yang hampir 99% nggak ngerti karena bahasa Arab. Habis itu kemudian tuker-tukeran makanan pulang. Jadi meminjam istilah CTV itu, Maulid Nabi disikapi dengan masih sebatas makanan atau urusan perut gitu. Urusan perut dan mulut ya. Mulutan makanya makan gitu ya, enggak juga sebenarnya gitu ya. Enggak apa-apa adakan itu, tapi ya misalnya pas maulidan itu lalu kemudian menjelaskan ini gitu. Nanti kalau panjenengan diminta untuk isi pas acara maulidan itu isinya aja, terangkan ini itu biar masyarakat lebih ngerti, lebih tahu gitu. Jadi jangan hanya makanan tok. Kalau bahasa Jawa kan apa ini? Badokan tok. Mohon maaf, bahasa CTV. Kalau meminjam istilah Buya Hamka, itu kalau orang itu hanya ngurusi perut, maka sebenarnya kualitas orang itu ya tidak jauh dari yang keluar dari perut. Mohon maaf, ini Buya Hamka dan itu kritikan yang luar biasa gitu. Pagi, siang, malam, bangun tidur, sebelum tidur, urusan perut aja dipikir. Maka orang itu kualitasnya, kedudukannya ya tidak jauh dari yang keluar dari perut. Mohon maaf. Nah, ini pembahasannya panjang sebenarnya, tapi waktunya sangat singkat.
sebelum kita masuk di meneladani Rasulullah itu ada 7 kewajiban kita yang wajib kita lakukan kepada Rasulullah. Yang pertama, iman kepada Rasulullah. Beliau adalah Nabi dan Rasul. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Gak boleh kita ragu sedikit pun. Jadi wajib iman itu kan percaya penuh. Gak boleh apa iya gitu, apa bener itu gak boleh. Jadi harus yakin, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa beliau Rasulullah itu Nabi dan Rasul utusan Allah. Kasih Allah diturunkan kepada beliau Al-Quran dan seterusnya. Yang kedua, tunduk patuh taat kepada beliau, samidna wa ata'na. Meskipun kita barangkali ya tidak mampu 100% karena memang kita ya jauh lah ya. Tapi kita upayakanlah semaksimal mungkin kita tunduk patuh taat, terutama terhadap perintah Allah, larangan Allah, perintah Rasulullah, larangan Rasulullah itu ya 100% kita taati. Meskipun kadang-kadang kita tergelincir, misalnya terhadap larangan, kita kadang-kadang tidak bisa taat Allah, taat Rasul ya. Kadang-kadang larangan, misalnya jangan menggunjing, jangan ngerasani, itu kan kita kadang-kadang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, kita masih menggunjing, masih ngerasani. Dan ngerasani kan dosa besar. Sama seperti makan bangkai saudara sendiri itu. Terutama ngerasani pembicara, ngerasani ustaz. Nah, itu dosanya 2 kali lipat besarnya. Ya, enak ngerasani memang, tapi itu gak boleh dosa gitu. Ngerasani itu dosa besar gitu. Karena dirasani adalah ustaz ya. Terus apalagi di masjid lagi itu 3 kali lipat itu dosanya. Yang ketiga, membenarkan dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ini seperti peristiwa Isra Mi'raj ya. Ketika itu Rasulullah menyampaikan kepada orang kafir Quraisy, saya tadi malam diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, terus ke Sidratul Muntaha cuma dalam waktu kurang dari 1 malam. Itu semua orang kafir mendustakan. Muhammad bohong, ngibul, dusta. Bahkan ada yang menyebut Muhammad gila. Tapi ketika ditanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau membenarkan 100%. Bal aktsara min hadza ya Rasulullah fa ana usaddiquka. Menurut ya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu Abu Bakar? Bahkan Abu Bakar kemudian menjawab, seandainya jenengan menyampaikan yang lebih dari ini, nggak masuk akalnya, saya percaya. Karena jenengan nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Dan kalau untuk masalah iman seperti ini, misalnya Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina ke Sidratul Muntaha di atas langit yang ke-7 cuma dalam waktu kurang 1 malam, itu masih terlalu lama. Karena kalau Allah sudah menghendaki kan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Dalam waktu sekejap sangat bisa sekali. Itu 1 malam itu masih terlalu panjang, kelamaan gitu. Enggak usah mencarikan jahit, enggak usah. Ya, kalau mencarikan saya tidak GR ya. Enggak usah. Saya tidak usah. Enggak usah. Kalau mau mencarikan mengambilkan jahit, enggak usah. Saya tidak GR. Oh, iya, wajar manusia. Saya tidak GR tapi sampai mana tadi? Alhamdulillah. Allah. Terima kasih. Ojo jahit. Iya, dia nggak boleh. Yang keempat, mencintai Rasulullah. At-Taubah 24, nanti dirujuk surat-surat yang ada ini ya. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu artinya mencintai apa-apa, siapa-siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sekaligus membenci apa-apa, siapa-siapa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya Allah mencintai sholat, ngaji, seperti ini ya kita harus melaksanakan. Allah membenci misalnya zina, Allah membenci minum-minuman keras, kita harus membenci.
Allah mencintai orang Islam, sesama Muslim harus kita saling mencintai, kita harus melakukannya. Allah membenci orang non-Muslim, orang kafir, kita harus membencinya. Tetapi membenci orang kafir itu karena kekufurannya, bukan manusianya, sifat atau pribadi kemanusiaannya, karena sama-sama makhluk Allah gitu. Tapi karena kekufurannya, kekafirannya gitu. Dan kita tidak bisa membenci orang kafir mutlak, karena bisa jadi beliau nanti dapat hidayah lalu kemudian masuk Islam, dan itu banyak sekali kan yang seperti itu gitu. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah di surat Al-Ahzab ayat 26, yang tidak amanu surat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Rasul, wahai orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah gitu ya. Nah, nomor 5 ini tetap ada tanda petik yang harus kita ikuti. Kalau bersolawat kepada Rasul itu solawat yang ada contoh nas tekstual, yaitu seperti yang kita baca ketika sholat itu. Yang lain-lain itu ada beberapa yang perlu untuk dihindari, apalagi yang bikin itu kan bukan Rasulullah, bukan dari ulama-ulama yang ternama, karena isinya kadang-kadang sampai berlebih-lebihan menunjukkan Rasulullah itu di atas manusia, yaitu menyebutnya sebagai Tuhan ini itu dan sebagainya. Jadi intinya yang pasti-pasti saja lah gitu. Jadi saya beberapa kali ditanya oleh seseorang, gimana kedudukannya ini, gimana hakikatnya ini gitu ya, apakah hadisnya sahih apa gitu. Saya sering menjawab yang pasti-pasti saja, yang pasti-pasti saja hadisnya yang sahih, yang jelas-jelas sahih. Itu saja kita masih banyak yang belum bisa melaksanakan. Makanya cari yang lain-lain itu kita pending dulu aja gitu. Jadi kalau kita nggak yakin ya sudah, jangan dilakukan. Maka kalau untuk ini sholawat kepada Rasul itu kita cari, kita lakukan, kita amalkan yang pasti sahih, yaitu yang kita baca ketika kita sholat di akhir di tahiyat itu aja gitu. Kemudian membela Rasulullah di surat Al-Ahzab ayat 6 itu kewajiban kita. Misalnya kalau Rasulullah itu dilecehi, dijelek-jelekin gitu. Misalnya beberapa orang kafir atau yang nggak ngerti Islam itu kadang-kadang kan Muhammad itu istrinya banyak 9 macam, berarti Muhammad itu doyan wanita. Nah itu kita harus membela Bapak Ibu. Seandainya Rasulullah itu doyan wanita, itu beliau waktu nikah umur berapa? 25. Istrinya umur berapa? 40. Kalau doyan wanita nggak akan cari istri 40. Keput. Mesti akan nyari umur berapa? Ya, gitu loh. Itu logika manusia gitu. Tapi karena itu perintah Allah, maka Rasulullah nikah dengan seorang janda yang usianya 40. Mohon maaf ya, kita rata-rata kemut gitu loh. Tapi ketika kemudian Rasulullah disebut seperti itu, kita wajib untuk membela gitu loh. Dan Rasulullah tidak poligami kecuali setelah Khadijah wafat. Kalau Khadijah wafat, waktu itu Rasulullah umur 52 tahun. Semua istri Rasulullah itu tua semua. Semua janda semua, kecuali yang masih satu yang masih anak-anak. Siapa? Kalau seandainya Rasulullah itu dengan wanita nggak akan meskipun umur 52, nanti bisa jadi dia memilih wanita yang masih muda umur 17 tahun. Rasul itu memiliki semuanya. Ganteng dari suku kabilah Quraisy, ya, Bani Hashim. Rasulullah itu jet-setnya orang Arab. Nyari yang umur berapapun, cantik bagaimanapun, sangat bisa sekali. Tapi Muhammad Rasulullah Nabi kita tidak seperti itu. Jadi semua Rasulullah menikahi itu karena faktor syariat. Ada perintah dari Allah. Misalnya Rasulullah menikahi Zainab binti Al-Jahsy. Karena apa? Karena faktor adopsi. Ya. Jadi bekas istri anak angkat Rasulullah nikahi dia untuk menghapus bahwa anak angkat dalam Islam itu bukan anak kandung. Zaid bin Haritha itu diambil anak angkat oleh Rasulullah. Ini Zaid ini dari Habasyah, Ethiopia. Kemudian nikah dengan Zainab binti Al-Jahsy. Karena faktor tertentu kemudian Zainab gugat cerai. Lalu setelah itu, setelah selesai masa iddah, maka Rasulullah disuruh nikahi bekas anak angkat kamu. Anak angkat bukan anak kandung gitu. Jadi bisa untuk dinikahi mantan
istrinya. Kalau anak kandung mantan istrinya, mantan berarti kan mantu ya, nggak boleh. Ya, mantan istri anak kandung nggak boleh dinikahi. Tapi kalau anak angkat, nah, akhirnya ini syariat gitu loh. Jadi janda dan ini juga menjadi masalah besar Bapak Ibu ya. Di Malang ini banyak sekali ya. Ayah angkat itu menganak kandungkan anak angkatnya itu. Dan alhamdulillah di Dukcapil itu mewajibkan sekarang siapapun yang punya anak angkat di akte kelahiran itu harus diganti, harus diproses, dibikin bapaknya itu bapak kandung bukan bapak angkat. Dan semua dokumen harus diganti. Itu dan itu pernah terjadi gitu ya. Jadi di Malang ini ada ayah angkat yang mengambil anak angkat, kalau kemudian mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, semuanya ya binti bapak itu, padahal itu bapak angkat. Ketika daftar jombloan nggak bisa datang karena orang penting, anggota DPR pusat. Ketika sudah dinikahkan dan Mudin pun nggak tahu, dinikahkan. Ternyata bapak kandungnya setelah beberapa hari gitu ya datang, Pak kok bisa dinikahkan, dia itu anak kandung saya, mana bukti-buktinya, macam-macam dan sebagainya disampaikan, dan jelas itu adalah bapak kandung. Sementara kita cross check juga ternyata dia adalah bapak angkat gitu. Akhirnya kemudian kita nikahkan lagi secara diam, secara ya nggak rame-rame seperti yang kemarin. Jadi bapak kandungnya, terus kemudian pengantin dua itu akan sama saksi itu secara syar'inya gitu. Nah yang ini kalau nggak benar-benar diulang kembali kan ya nikahnya dua anak ini nggak sah kalau dia bukan bapak kandung gitu. Nah konsekuensi yang lain adalah menasabkan anak yang bukan anak nasab itu dosa besar. Dia nggak berhak untuk jadi ahli waris karena bukan anak kandung gitu loh. Dan konsekuensinya banyak lah gitu ya. Ini jadi lari ke sana ya karena ingat tadi tentang janda bukan jandanya Pak, jangan ingat jandanya itu, status anak angkat dan bapak angkat itu gitu. Baik, itu membela Rasulullah. Kemudian yang terpenting ketika ada Maulid Nabi itu ya kita mencontoh meneladani Rasulullah, karena ini perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, mencontoh Rasulullah itu dalam berbagai aspek. Ya ini sekedar contoh saja, asal misalnya aspek akidah, aspek ibadah, akhlak, intelektual, fisik, ekonomi, kepribadian. Ya, ini misalnya aspek akidah, jamaah rahimakumullah, kita tiru, kita contoh Rasulullah. Yang pertama, steril dari STBC, syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Berkali-kali saya singgung ini ya. Di Malang ini termasuk syiriknya itu paling besar ya. Jawa Timur, Malang itu banyak ya. Di Malang itu terutama ini akhir-akhir ini Bapak Ibu, mungkin karena juga BBM naik dan kemarin faktor pandemi gitu ya, itu beberapa ibu itu curhat karena uangnya hilang secara misterius dan itu diambil oleh tuyul. Dan di Malang itu ketika saya nyebut di gua ngambilnya di Gunung Kawi, itu ada lagi bapak-bapak yang menyebut ada 2 tempat lagi ternyata di daerah Wajir satu lagi daerah Singosari. Itu ada tempat untuk mencari pesugihan itu. Saya nggak perlu menyebut namanya karena bisa jadi ada yang mau datang ke sana nanti ya. Saya perlu untuk menjaga itu. Kalau Gunung Kawi sudah terkenal ya. Gunung Kawi saja, jangan. Sudah populer. Dengan datang ke tempat itu saja jelas musyrik ya. Naudzubillah. Saya pernah datang tapi dalam rangka ke Gunung Kawi itu dalam rangka survei sama Kemenak waktu itu, satu mobil. Baru datang aja sudah kemusyrikannya, bau kemenyan macam-macam gitu loh. Ketika mau masuk itu sudah banyak yang duduk tidur-tiduran di bawah pohon daru, dewan daru. Astagfirullah, tanya kenapa katanya? Kalau nanti kejatuhan daunnya atau buahnya itu nantinya bisa kaya mendadak gitu. Itu musyrik gitu. Terus mau masuk ke kuburannya, makamnya Mbah Junggo itu harus ada ritual bayar mahar. Waktu itu kalau nggak salah 10 tahun lebih waktu itu kalau kambing itu 2,5 juta, kalau sapi itu 25. Kalau kambing 5 juta kalau nggak salah, kambing 5 juta, terus kalau sapi 25 juta. Itu masuk ke kuburannya Mbah Junggo itu. Pulang langsung kemudian dibawain tuyul dan
Pak Yun siapa, Pak Yun juga ya. Ada macam-macam bentuknya gitu. Di Malang itu sudah mulai ada yang seperti itu gitu. Kalau hal yang satu ini itu di Gresik itu sejak saya kecil sudah banyak, makanya saya sangat paham itu kerjaannya tuyul. Dan kalau di Gresik itu tidak hanya tuyul, bahkan ada macam-macam, ada babi ngepet, ada angsa besar, ada kupu-kupu besar, macam-macam masuk ke rumah, dan itu nyari uang itu dengan cara ya tadi kerjasama dengan jin setan. Tuyul babi ngepet itu kan jin setan, dan itu musyrik besar gitu. Di Malang beberapa ibu itu kebetulan dia punya toko, ada yang punya minimarket itu ya, minimarket itu mau dibawa ke bank untuk disimpan itu kadang-kadang kurang berapa lembar gitu, ada 15 lembar, ada 17 lembar gitu ya. Itu semua rata-rata uang 100.000. Yang 2.000-an nggak pernah diambil. Jadi tuyulnya pinter, nggak mau yang 2.000-an. Jadi jangan di rumah, terutama para suami ya, kalau ngasih uang belanja ke istri sing 2.000-an aja, ojo sing 100.000. 100.000 rawan hilang. 2.000 penuh, iya nggak apa-apa kan? Kadul 2.000, enggak. Kalau jenengan ngasih uang belanja ke istri 2.000-an aja, insya Allah tebel dompetnya. Nah, kita beri nasihat-nasihat untuk itu tolong sampai kemudian uangnya taruh di Al-Quran saja. Terus bentengi dengan 3 hal. Bentengnya orang Islam, terutama makhluk halus seperti itu terbentengi dengan 3 hal. Sampai kepada tenung, santet, macam-macam dan sebagainya. Itu kalau kita melakukan 3 hal ini, insya Allah akan dijaga oleh Allah. Yang pertama masjid, rajin ke masjid seperti ini. Yang rajin, insya Allah dijaga oleh Allah. Yang kedua, tilawatul Quran, rajin baca Al-Quran. Yang ketiga, zikrullah, rajin zikir. Kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil, doa-doa itu kita bentengi rumah kita dengan itu, ya terutama rajin baca Al-Quran, Al-Baqarah atau ayat kursi, trikul, macam-macam itu, insya Allah akan dijaga oleh Allah. Alhamdulillah yang bersangkutan sadar dan alhamdulillah tidak curhat lagi. Alhamdulillah sudah tidak pernah hilang lagi. Nah ini sekedar contoh ya. Yang kedua, kalau kita bicara masalah syirik ini kan saya pernah menyampaikan ada 30 lebih fenomena kemusyrikan di Indonesia. Takhayul khurafat juga ada 30 lebih ya, karena mistik ya, apa namanya ini? Takhayul khurafat itu klenik itu keyakinan, kepercayaan yang nggak benar itu, apa namanya itu ya? Bahasa Indonesia apa ya? Klenik atau mistik ya? Gitu itu ternyata masih banyak di kita, termasuk ya apa namanya nogodino, macam-macam dan lain sebagainya itu gitu. Dan ini sering kita hadapi karena sering biasanya minta nikah pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Itu nggak mau digeser sebelum atau sesudahnya karena katanya ya dapatnya ya harus jam itu Pak gitu. Dapat dari mana gitu, katanya orang pintar. Saya bilang mereka disebut pintar itu dukun. Kenapa mereka disebut pintar? Karena yang datang itu GOBLOK. Yang datang itu BODOH gitu. Nggak boleh ngomong bodoh, nggak boleh ngomong goblok, itu nggak boleh gitu. Jadi jangan percaya mereka orang pintar. Mereka pintar bujui, pintar minteri, pintar membohongi. Nah yang dibohongi mau gitu loh ya. Ini yang Ki Joko Budu itu pernah didatangi oleh profesor doktor karena ada masalah, lalu kemudian masuk ke kamar pura-pura ngomak ngamiti air, lalu kemudian air aqua yang cuma 500 atau berapa itu ya, aqua kecil itu gelas, berapa ini 1 miliar, itu tuh dibeli. Makanya dia kemudian tanya, saja ini sing bodoh itu sopo gitu. Ternyata ada banyak yang lebih bodoh daripada Ki Joko Budu gitu. Maka jangan percaya itu kalau kita bicara masalah perdukunan itu orang pintar macam-macam dan lain sebagainya, nggak usah percaya. Sampai kemudian kadang-kadang membawa nama Gus, maka ada Gus Samsudin dan sebagainya itu dia cepat kaya karena yang datang itu sampai bayar puluhan ratusan juta dan juga tidak berhasil. Nah, mereka cepat kaya gitu, padahal membawa nama Gus. Jadi tidak semua Gus itu benar gitu loh. Bahkan ada Gus itu yang Kristen, yang kafir gitu loh. Di Belanda namanya Gus pelatih sepak bola. Gus
Gus Hiding. Jadi tidak semua Gus itu benar gitu. Kalau benar ya kita terima. Termasuk kiai gitu. Saya pernah melihat sendiri ada seorang kiai itu yang masang susuk. Punya pondok pesantren besar, gitu. Masang susuk. Ada ibu-ibu yang datang minta dipasang susuk. Waktu itu saya masih kecil, masih SMA kelas 1, kelas 2. Alia. Saya nggak ngerti kalau itu adalah susuk. Dipasang itu ibu-ibu karena pengen semplohe, pengen kinclong, glowing, good looking gitu ya. Lalu kemudian itu susuk itu dimasukkan emas. Jadi emas lobi-lobi lah gitu. Kiainya minta lebih karatnya lebih tinggi dan gramnya lebih berat. Karena semakin tinggi dan semakin berat itu katanya lebih cepat, lebih mandi apa ya bahasa Indonesia itu? Lebih manjur gitu. Akhirnya kemudian disepakati blang, lalu akhirnya kemudian dipasang. Itu musyrik, syirik gitu. Insya Allah kita semua paham lah, tapi ini nanti bisa disampaikan ya para ibu-ibu gitu. Sudah memang sudah tua ya, terima ya. Maksudnya pakai aja yang alami aja gitu, pakai bedak opo gitu, pakai yang alami dan insya Allah lah kalau sudah tua sudah keriput ya sudah terima. Yang penting itu kan inner beauty gitu, bukan yang seperti gitu gitu. Baik, yakin penuh akan adanya Allah, yaitu dengan kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kalau kita yakin akan adanya Allah, maka perintahnya akan kita laksanakan, larangannya akan kita tinggal. Allah juga melihat kita, mengawasi kita, meskipun tidak ada CCTV. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah menjadi pengawas, pemantau, terus ngisi TV kita. Maka dimanapun kita berada, ya kita nggak akan menyimpang dari aturan Allah, kita diawasi Allah. Itu maknanya kalau kita yakin akan adanya Allah. Jadi sekecil apapun nanti akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Meskipun tidak ada siapapun, Allah Maha melihat nanti akan membalasnya sekecil neutron, proton dan elektron. Ini yang harus kita pahami. Kemudian tegar istiqomah di jalan Allah ya. Untuk berbuat baik begini karena Allah ya, bukan karena seseorang. Kalau karena seseorang kita kadang-kadang diledekin sama orang, sok alim, sok aktif pengajian, alim bengkong gak bisa. Kadang-kadang ada yang komentar seperti itu. Ketika diomongin itu sudah nggak pernah nongol lagi ke masjid. Maka prinsip kita Bapak Ibu, kalau diomongin orang itu kita harus tegar istiqomah. Walaupun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu aja. Memang kita EGP aja, emang gue pikirin, gue ibadah itu bukan karena lo, tapi gue ibadah karena Allah suka-suka, gue kasihan deh, lo itu aja. Kemudian pemberani, membela dan menegakkan Islam karena ada Allah, terus menjaga fitrah dari polusi akidah. Rasul itu dari kecil itu nggak pernah Bapak Ibu nonton, lihat, baca yang maksiat, itu nggak pernah. Bahkan Muhammad kecil waktu itu masih anak-anak itu ketika diajak ini itu oleh teman-temannya, katakan sekarang main game atau apa gitu, beliau menjawab, "Ma khuliqtu li hadza syai'." Aku tidak diciptakan Allah untuk yang seperti ini. Hal-hal yang kecil-kecil begini enggak. Aku diciptakan Allah untuk hal yang besar sekali. Tapi suatu hari beliau itu pernah tertarik anak ya, nonton katakanlah layar tancap gitu ya di sebuah lapangan, karena Muhammad gini diprovokasi sama teman-temannya. Akhirnya Muhammad kecil, belum jadi nabi, masih anak-anak, ikut ke lapangan nonton layar tancap gitu, semacam itulah biar gampang jenengan paham. Sampai di tempat, ya nggak lama begitu, beliau ditidurkan oleh Allah, dingantukkan tidur oleh Allah sampai ketika bangun acara sudah selesai. Rasulullah dijaga dari itu. Makanya tolong ya nanti Bapak Ibu harus mencontoh ya. Kalaupun kita pegang HP kan di situ banyak tayangan-tayangan yang nggak benar ya. Anak-anak juga difahamkan. Kalau sudah biasa melihat seperti itu, kadang-kadang sampai ya nekat untuk kadang-kadang pelecehan seksual, ada pemerkosaan, macam-macam dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ini tentu yang harus kita jaga nanti untuk anak-anak kita. Tapi ya Bapak Ibunya harus memberi contoh gitu ya. Baik, tegas kepada orang kafir, musyrik misalnya mengamalkan ini loh, kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun itu. Jadi lakum dinukum waliyadin. Itu masalah akidah. Baik.
Kemudian berikutnya adalah aspek ibadah. Bapak Ibu, Rasulullah adalah abid, ahli ibadah. Iya, Rasul, Nabi, ya mesti. Sebenarnya sama-sama manusia. Nabi Muhammad manusia, kita juga manusia. Makanya Allah menciptakan Nabi itu dari unsur manusia biar bisa ditiru, dicontoh. Kalaupun kita tidak bisa meniru 100%, karena memang mustahil ya paling kita meniru berapa? 5%, 10%, naik terus gitu. Terutama sholat. Rasulullah jenengan baca, Rasulullah enggak pernah kalau 5 waktu absen untuk sholat jamaah di masjid. Kita pun mungkin ya nggak bisa 100% ya, karena ada unsur kadang kita di tempat kerja, kadang kita di jalan, kadang kita di mana begitu ya. Tapi ketika Rasulullah datang ke masjid, Rasulullah datang paling awal, pulang paling akhir. Kita alhamdulillah ya, datang paling akhir, pulang paling awal. Beda tipis. Masih lumayan lah daripada tidak sama sekali, kan begitu gitu. Nih, Rasulullah tidak pernah terlambat sholat, tepat waktu. Ini harus kita tiru nanti ke depan. Tolong jangan tunda-tunda. Sesibuk apapun, adzan berhenti. Nggak ada yang lebih mulia daripada sholat. Jangan dianggap kemudian sholat itu nanti menganggap atau menjadikan rizki saya terhalang, tertunda. Enggak, justru dengan kita rajin sholat, insya Allah rizkinya akan mudah. Harus kita perbaiki nanti ini. Bahkan kalau perlu ya tidak hanya 5 waktu, tapi ditambah dengan yang sunnah-sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kita ini kan sholat itu kadang-kadang masih, kalau sempat, kalau ingat, sisa waktu, sisa tenaga. Kadang asal ada waktu, asal ada tenaga, terus akhirnya kemudian asal-asalan. Sholat kita lebih cepat daripada makan kita, bawaannya ke susu, pokoknya pun habis itu nanti. Kadang salam kanan, salam kiri langsung, lamcing, salam, lamcing. Ya Allah, kapan kita akan sholat yang benar? Kalau nggak sekarang, ayo kita mulai. Kita keburu mati. Maka ini sholat gitu ya, kita jaga. Qobliyah, ba'diyah, terus sholat duha, terus sholat tahajud, qiyamul lail. Saya nggak kuat Pak, karena bikin macam-macam. Datang kerja itu sudah cuaknya luar biasa, langsung tidur, besok pagi jam sekian sudah harus masuk. Ya, kalaupun Rasulullah sholat qiyamul lail sampai seberapa itu banyaknya rakaat, kita mengambil yang paling sedikit, 2 rakaat tahajud, witir 1, 2 rakaat tahajud, rakaat pertama wal asr, rakaat kedua kulhu, yang witir 1 rakaat inna a'toina. Berapa menit? Tapi kalau gini nggak dipaksa itu wabut, benar-benar berat. Wal asr kulhu inna a'toina paling cuma 10 menit, malah nggak nyampe model saya dan panjenengan, paling cuma 3 menit. Ini contoh. Makanya Maulid Nabi meneladani Rasulullah, yang gini-gini ini yang harus kemudian kita, ayo ya sholat ini kita perbaiki. Kita itu baru pelaksanaannya, belum masalah kekhusyuannya. Gitu. Masalah kekhusyuannya ini terus kita tingkatkan, kita asah gitu ya. Puasa ya, Rasulullah puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Kalau kita nggak mampu ya puasa Senin Kamis. Kalau nggak mampu puasa Ayyamul Bid. Kalau nggak mampu ya puasa ya momen-momen tertentu, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa apalagi selain itu yang selain Ramadan kan wajib, itu ada suatu puasa sunnah. Ya kalau nggak mampu puasa Daud, puasa Senin Kamis. Kalau nggak mampu puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan Hijriah. Kalau nggak mampu ya puasa untuk momen-momen tertentu, misalnya puasa Arafah, terus puasa Asyura sebelum Muharram itu. Arafah kan 9 Dzulhijjah. Ada lagi puasa apa? Jangan puasa weton, jangan apa ya, nggak ada dasarnya lah. Ini sekedar contoh itu. Ya intinya, ayo kita tingkatkan ibadah kita, karena ibadah adalah mobilisator, motivator dan inspirator semua kegiatan dan aktivitas kita. Ini spiritual, menentukan sekali gitu. Dan hidup ini kan memang untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu di surat apa? Surat 51, surat Al-Dhariyat ayat 56. Jangan kayak Gus Samsudin,
Itu di surat An-Nas katanya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Gus Samsudin yang apa namanya? Bukan Gus, ya bukan Rasul. Baik, aspek akhlak moral. Yang pertama, Rasulullah berbudi luhur, akhlakul karimah, sifat-sifatnya sidik, benar, jujur, amanah, dapat dipercaya, pemaaf, menghormati orang lain, sopan santun, ya, mengalah, suka mengalah, penyayang. Satu-satunya manusia di dunia yang mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin ini digelari tidak hanya oleh orang Islam, Bapak Ibu, tapi orang-orang kafir pun. Orang kafir menghormati dan memberikan gelar secara aklamasi kepada Rasulullah dengan Al-Amin. Ini luar biasa. Satu-satunya manusia di dunia. Al-Amin, amanah, jujur, dapat dipercaya. Dari kecil nggak pernah bohong. Ini luar biasa ini. Jarang sekali kita temui seperti ini. Bahkan kadang-kadang itu menjadi sebuah upaya untuk memaksakan untuk bisa menang, harus bohong macam-macam. Apalagi sekarang semuanya di mana-mana sambung, sama-sama bohong. Ahli bersyukur, abdan syakur, sabar sempurna, nggak pernah marah, nggak pernah emosi, apalagi dendam. Masya Allah, ini manusia yang luar biasa. Rasulullah dikit marah, kalau kita dikit-dikit, kalau dibilang ojo ngamuan ya, Bapak Ibu, ya, harus sabar. Suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Kadang-kadang kan masalah-masalah kecil gitu loh. Anaknya mecah piring ngamuk, dipukul entek ngamek kurang golek. Padahal mecah piring itu hadiah sabun. Nanti beli sabun lagi kan dapat piring gitu. Maksud teman-teman kedunya. Tidak perlu kayak ono piring meneh itu loh, piringnya si akeh pecahan gitu. Jadi sekedar contoh itu. Kalau memang jenengan khawatir kalau nanti anak itu memecahkan piring, ya mulai besok anak itu dikasih piring seng atau piring plastik gitu, jangan dikasih piring yang beling gitu. Baik, sambut kejelekan orang lain dengan kebaikan, dijeleki itu loh dibalas dengan baik. Masya Allah, luar biasa kan? Ini tidak mudah ini. Kadang-kadang kita kok enak kan begitu ya, tapi itu ajaran Rasulullah. Beliau dijeleki tetangganya dibalas dengan kebaikan. Jangan pernah baca ya, Rasulullah itu ketika mau ke masjid selalu bawa roti. Masjid Nabawi, Madinah, di ujung itu ada, di dekat masjid itu ada orang buta yang selalu dibawakan roti, terus kemudian disuapin kepada orang itu. Pada orang itu Yahudi dan selalu menjelek-jelekan Rasulullah. Rasulullah difitnah, dijelek-jelekin, Muhammad itu bla 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 macam-macam. Tapi Rasulullah tidak pernah dendam dengan orang itu. Setiap hari dibawain roti. Satu hari Rasulullah meninggal. Kebiasaan itu diketahui oleh sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bawa roti untuk dikasihkan dan disuapkan kepada orang itu. Orang itu paham. Jenengan bukan orang yang setiap hari menyuapi saya. Jenengan ini orang lain. Kok tahu jenengan? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Ya, orang itu yang menyuapi aku itu luar biasa baiknya, luar biasa perasa, luar biasa sayangnya, luar biasa, pokoknya baik sekali gitu. Kemanakah orang itu gitu? Dijawab betul. Orang yang setiap hari menyuapi jenengan itu adalah Muhammad. Itu yang setiap hari kamu jelek-jelekan. Setiap hari kamu fitnah, adu domba macam-macam. Mendengar itu maka si Yahudi ini nangis-nangisnya. Dan akhirnya kemudian masuk Islam. Jadi kalau ada orang lain yang tidak senang lalu kemudian menjelekkan kita, jangan nggak usah dibalas. Kalau ada orang menjelekkan kita lalu kemudian kita balas dengan balasan yang sama, apalagi lebih dari itu berarti menurunkan kebaikan kita. Setidak-tidaknya kalau ada orang lain berbuat jelek dengan kita balas jelek, berarti kita sama-sama jelek. Kita ini orang baik. Jangan sampai menurunkan kebaikan kita karena ulah seseorang seperti itu. Kalau kita dijelekin orang, serahkan sama Allah, itu urusannya Allah. Cepat atau lambat pasti Allah akan membalas. Cepat atau lambat, tunggu waktu aja. Nah ini, jadi sambut kejelekan orang lain dengan kebaikan. Dengan dijeleki sama tetangga, nggak usah dibalas, tambah kasih aja kolok sak mangkok gitu. Masih belum baik juga, mungkin kurang, tambah kolok 2 mangkok. Masih juga jelek, tambah kolok sak panci. Kasih sak panci-pancinya. Kalau perlu sak
kompor listriknya itu, kalau nanti barangkali dapat kompor listrik itu. Nah ini, terus dermawan, suka menolong, memiliki kepedulian yang sosial yang sangat tinggi sekali. Rasulullah itu kaya, tapi kekayaannya banyak digunakan untuk membantu orang ini itu ya. Sampai ketika meninggal beliau hanya punya baju yang dipakai dan sandal. Kemudian tidak pernah mendolimi siapapun. Anas bin Malik itu pernah ngenger, pernah ikut membantu Rasulullah. Rasulullah nggak punya pembantu, tapi ada sahabat itu yang pengen untuk saya akan bantu gini-gini ya Rasulullah. Ini dalam rangka agar lebih dekat dengan Rasulullah. Anas bin Malik 11 tahun ngenger bersama Rasulullah pagi siang malam itu. Beliau mengatakan selama 11 tahun aku tidak pernah tersakiti oleh Rasulullah dengan ucapan dan perbuatan. Masya Allah, 11 tahun Mbak, gak pernah tersakiti. Kadang ada orang itu ikut kerja di itu satu hari 1000 kali tersakiti itu, omongannya, ucapnya dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang harus kita tiru nantinya ke depannya. Baik, aspek intelektual, Rasulullah cerdas, pandai, karena ikro, bacalah gitu ya. Sekarang ini kita itu sangat lemah sekali dalam membaca ya. Kita dulu bisa nonton, lihat, HP macam-macam gitu ya. Malas baca apa-apa gitu. Tapi ini penting ya Bapak Ibu baca. Makanya saya selalu ada fotokopi begini, karena model pembelajaran 40 tahun lebih itu kan harus pakai ada yang dibawa pulang seperti ini, karena biasanya masuk telinga kanan itu keluar telinga kanan juga. Mendal. Masih lumayan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ada yang masuk. Nah rata-rata kita masuk telinga kanan keluar telinga kanan, nggak masuk, mendal. Itu loh, makanya harus ada fotokopi ini gitu loh. Ada yang kelihatannya mendengarkan tapi arwahnya terbang kemana gitu loh. Mikir sih enggak. Nah ini, kemudian aspek jasmani fisik Bapak Ibu, ayo jaga kesehatan. Ini penting sekali, sehat itu mahal ya. Jangan makan minum yang membuat sakit ya. Kalau ada di rumah rajin-rajin olahraga, ringan-ringan aja. Makan kalau benar-benar lapar. Kalau makan berhenti sebelum kenyang, dan makannya yang bergizi ya. Gizi tidak harus mahal. Ini loh, gizi tidak harus mahal. Jadi yang murah-murah, yang aman-aman. Kalau pendem itu murah tapi aman. Dibandingkan sekarang yang goreng-gorengan, pizza Hut itu nggak sehat, padahal harganya ratusan ribu. Kalau pendem, berapa harganya kalau pendem misalnya ubi, terus ganyong, terus tales gitu itu, enak itu. Gitu. Ya, ini dalam rangka agar kita bisa hidup sehat lah. Tolong jangan goreng-gorengan, apa mana menjes, minyaknya hitam gitu, masya Allah, alhamdulillah gitu. Jangan goreng-gorengan ya. Aspek ekonomi, kerja keras untuk maisha ya, biar tidak membebani orang lain. Terus utamakan nanti zakat, infak, sedekah. Terus jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ini gaya hidup aja itu. Di beberapa tempat itu kan kadang-kadang orang itu memaksakan diri utang-utang biar kelihatan kaya, tapi sesungguhnya ya kredit gitu, menyiksa itu. Lebih baik biasa saja lah. Kalau nggak punya sofa, duduknya ini aja, lesehan. Kalau nggak punya mobil, nggak usah utang. Dan kita bisa pakai mobil tuh, mungkin setahun cuma berapa kali sih. Nanti kan sekarang itu gampang, datang mobil ke rumah, gampang sekali. Saya punya mobil aja sering, jarang saya pakai. Cuma di garasi itu aja kadang-kadang gitu. Karena setiap tahun ya bayar pajak macam-macam. Jadi nggak usah terlalu memaksakan diri. Ya, itu pun dulu diberi oleh adik ipar. Awalnya pakai aja karena punya mobil dari kantor, terus mobilnya yang murah itu dipinjamkan saya, lalu kemudian saya karena plat nomornya kan Kediri, akhirnya saya tukar yang plat Malang saja biar mudah untuk kalau bayar pajak itu. Jadi itu jangan bisa masak daripada tiang ya. Lebih baik kelihatan biasa tapi sesungguhnya kaya daripada kelihatan kaya tapi sesungguhnya miskin. Itu menderita. Meskipun orang itu ya rata-rata itu kelihatan kaya, sesungguhnya ya kaya beneran. Itu kelihatan miskin, sesungguhnya ya miskin beneran, dari wajahnya kelihatan. Aspek kepribadian sederhana, jadi Rasulullah ya tidak menunjukkan kekayaannya, meskipun beliau kaya ya, adil dalam sikap, manusia sempurna tadi, terus kemudian membina umat di semua strata, mengamalkan Islam di semua aspek kehidupan, mengaktifkan, memakmurkan masjid. Nah ini penting, menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, proaktif dakwah dan selalu memperhatikan umatnya, terutama kaum wanita, kaum duafa, fakir miskin dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu inti kalau kita masuk di Maulid Nabi
ya kita upayakanlah semaksimal mungkin kita meniru mencontoh Rasulullah, ya meskipun ya baru bisa cuma 5%, 10% itu maknanya. Jadi bukan karena kumpul-kumpul makan-makan dan sebagainya. Yang mudah-mudahan dengan kita bisa meniru mencontoh Rasulullah, nanti kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi tetangga Rasulullah di surga Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.